Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Said Noviansah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Jember. Pada saat ini kami sedang dalam proses pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Berikut akan saya sampaikan transformasi kerja yang telah kami lakukan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Jember. Ada beberapa inovasi pelayanan. Yang pertama adalah layanan mandiri paspor. Layanan mandiri paspor berfungsi supaya pemohon mengetahui sampai di mana proses paspor yang telah dilakukan. Pada layanan mandiri status paspor, posisi alatnya berada di halaman paling depan kantor imigrasi Jember, yaitu di lobi depan yang berbentuk seperti ATM. Yang kedua, kita juga mempunyai inovasi yang disingkat menjadi Papawangi, yang artinya adalah pengambilan paspor wayah wengi. Wayah wengi ini yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu pada malam hari. Jadi pengambilan paspor pada malam hari. Inovasi ini kami melakukan supaya untuk permudah bagi masyarakat yang mempunyai kesibukan pada saat jam kerja, sehingga kami berinovasi bahwa di luar jam kerja bagi masyarakat yang ingin mengambil paspornya, kita atur jadwalnya, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Yang jamnya kita pastikan dari jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Untuk inovasi yang ketiga, kami mempunyai dengan julukan Papuma. Papuma ini adalah satu tempat rekreasi yang sangat populer di kalangan masyarakat Jember. Nah, arti dari Papuma ini pelayanan paspor ke rumah-rumah. Kami melakukan inovasi pelayanan paspor ke rumah-rumah dengan maksud dan tujuan mempermudah bagi masyarakat yang sakit cukup dengan melakukan atau mendaftarkan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember dan memberitahukan kami bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sakit, sehingga kami akan menjemput bola. Nah, inovasi inilah yang kami lakukan pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. Dalam hal keterlibatan pimpinan untuk bersinergi mewujudkan kawasan bebas dari korupsi, kami sebagai Kepala Kantor Imigrasi Jember memimpin apel dari setiap hari, apel pagi maupun apel sore. Pada saat di dalam apel pagi dan apel sore, kami selalu memotivasi seluruh pegawai Kantor Imigrasi Jember tetap bersemangat dan berkeyakinan teguh Kantor Imigrasi Jember harus dan wajib WBK. Kami juga melakukan salam sapa. Kami sebagai kepala kantor menyapa pemohon paspor bagaimana pelayanan yang telah Kantor Imigrasi Jember lakukan. Keterlibatan pimpinan untuk bersinergi mewujudkan WBK. Kita juga sudah bersinergi dengan instansi terkait. Kita melakukan kunjungan ke pemerintah daerah, yaitu ke Bupati Jember. Pada saat kunjungan pertama, kami menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Jember dalam proses menuju WBK. Alhamdulillah, pemerintah daerah dan termasuk Bupati mensupport 100% Kantor Imigrasi Jember harus lulus WBK. Apapun itu, pemerintah daerah siap membantu. Selain ke pemerintah daerah, kami juga melakukan kunjungan ke Kejaksaan
negeri. Dikarenakan Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah kantor imigrasi Jember sudah berpredikat WBK. Pada kesempatan itu kami melakukan studi banding terhadap kantor Kejaksaan Negeri, bagaimana cara atau proses supaya kantor imigrasi Jember bisa meraih predikat WBK. Di lain hal juga kita melakukan kunjungan terhadap perusahaan yang mana perusahaan ini adalah menggunakan tenaga kerja asing paling banyak yang berada di wilayah kantor imigrasi Jember. Pada kesempatan itu juga kami menyampaikan bahwa kantor imigrasi Jember dalam proses menuju WBK, sehingga kita harus melakukan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Indonesia dan bagi warga negara asing. Kami juga melakukan coffee morning atau kumpul bersama media. Pada kesempatan itu kami mohon dukungan dari teman-teman media untuk mewujudkan atau menciptakan suasana yang mana kantor imigrasi Jember dalam proses menuju wilayah bebas dari korupsi. Pada kesempatan bulan Januari 2020 kami telah melakukan penandatanganan fakta integritas yang tempatnya berada di Lapas Jember. Kita juga melakukan pemasangan spanduk yang kita letakkan pada halaman kantor imigrasi Jember bahwa kami sedang melakukan dari zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kita juga melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember bahwa kantor imigrasi Jember dalam proses untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Di dalam proses WBK ada 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Yang pertama penyusunan tim kerja. Kami telah melakukan penyusunan tim kerja dan ditetapkan melalui SK tim kerja yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2020. Kita membuat laporan rencana kerja pembangunan zona integritas. Kami melakukan monitoring dan evaluasi yang kami lakukan setiap bulannya. Masih di dalam manajemen perubahan. Yang keempat adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kami membentuk agen perubahan untuk pengecekan di area perubahan. Kita juga melakukan penerapan tata nilai kami pasti. Kami juga melakukan sosialisasi melalui media radio, melalui coffee morning yang dilakukan dengan seluruh media yang ada di Kabupaten Jember. Terus kita melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Jember, yang mana kami lakukan tepat di alun-alun Kota Jember. Di dalam area perubahan ada penataan tata laksana. Kami melakukan pembuatan SOP untuk inovasi kami, yaitu pengambilan paspor pada malam hari yang disingkat Papawangi. Dan inovasi kita yang kedua yaitu Papuma. Untuk e-office-nya kita sudah ada aplikasi yang mengatur keseluruhan kegiatan pada kantor imigrasi kelas 2 TP Jember. Yaitu yang pertama adalah aplikasi e-performance. Di dalam e-performance ini ada pengisian yang setiap hari dan ada pengisian yang setiap bulannya. Itu sudah kami lakukan semua. Di dalam hal untuk pelayanan paspor, kita ada aplikasi Apapo, yang mana aplikasi ini adalah antrian paspor secara online. Dan kita juga ada aplikasi Simpak untuk mengukur kinerja dari kepegawaian.
kami sudah melakukan di semua medsos apa yang sudah atau apa yang telah dilakukan kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. Yang pertama ada di Twitter, kita juga ada Facebook, kita juga ada website, kita juga ada Instagram. Nah, semua aturan, semua kegiatan kami share di media sosial kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. Dalam hal penataan manajemen SDM, pertama perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan pegawai yang disusun mengacu kepada peta pejabat dan hasil analisis beban kinerja. Kami melakukan rapat pengukuran terhadap beban kinerja pegawai dan penetapan NIP dari BKKN, surat pengantar penetapan dari Kanwil ke Satker, surat perintah melaksanakan tugas, pola mutasi internal. Kita menerbitkan SK mutasi internal yang dilakukan oleh kepala kantor. Kami menerbitkan SK setahun sekali, tetapi dalam perjalanannya apabila dipandang perlu, maka kita akan terbitkan SK yang baru sesuai dengan kebutuhan kinerja yang ada pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. 3 adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Kami juga melakukan kegiatan diklat yang diikuti oleh pegawai kantor imigrasi Jember. 4, penetapan kinerja individu. Kami melakukan pembuatan tabel untuk sasaran kerja pegawai. 5 adalah penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Pada kesempatan yang ada, baik pada saat apel atau pada saat rapat, kami selaku kepala kantor berkewajiban untuk memberikan saran dan masukan kepada seluruh pegawai untuk berperilaku sebagai seorang pegawai dan menjaga kode etiknya. Sebagai pedoman dalam berperilaku dan menjaga kode etik, kami juga memberikan buku saku kepada seluruh pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. 6 adalah Simpek. Di dalam aplikasi Simpek, kita melakukan daftar urutan kepegawaian pada aplikasi Siap dan daftar kenaikan gaji berkala. Jadi, kami melakukan semua kegiatan pegawai yang mana untuk kenaikan gaji berkala, untuk kenaikan kepangkatan, semuanya sudah kita masukkan di dalam aplikasi. Penguatan akuntabilitas kerja. Dalam penguatan akuntabilitas kinerja, yang pertama adalah keterlibatan pimpinan. Kami sebagai pimpinan, kami sering melakukan rapat kepala kantor bersama Biro Perencanaan bersama dengan staf pegawai kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. Kita membahas untuk penyusunan RKKL. Terus kita juga melakukan perjanjian kinerja dengan kepala divisi yang berada di kantor wilayah Jawa Timur. Kita juga melakukan rapat penetapan kinerja. Setelah semua ini kita lakukan, ini adalah hasil dari rincian kertas kerja Satker kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember untuk tahun 2020. Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Unit kerja telah membangun sistem informasi. Di dalam sistem informasi, kita ada aplikasi, yaitu Etarja.
demi membangun sebuah informasi kinerja. Pelaporan kinerja tepat waktu. Pelaporan kinerja tepat waktu sudah kita lakukan di dalam Lakip secara berkala. 5. Penguatan pengawasan. Untuk pengendalian gravitasi, kami mengeluarkan SK Unit Pengendalian Gratifikasi, dan kami juga membuat spanduk stop gratifikasi pada kantor imigrasi kelas 2 TP Jember. Poin kedua, penerapan SPIP, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam membangun lingkungan pengendalian, kita menetapkan internalisasi SPIP. Kami melakukan rapat bersama untuk melaksanakan SPIP. Dan terbentuklah sebuah SK Tim SPIP. Monef SPIP dilakukan setiap hari dan laporannya setiap bulan. Pengaduan masyarakat dalam hal melakukan implementasi kebijakan pengaduan masyarakat. Untuk implementasi kebijakan pengaduan masyarakat, kami melampirkan SK penanganan pengaduan masyarakat, pengelolaan pengaduan masyarakat. Di dalam pelaporan masyarakat, kita ada nomor telepon. Seluruh masyarakat atau warga Jember silahkan untuk menelpon dalam hal pengaduan masyarakat. Kita juga ada WhatsApp, kami juga ada Instagram, kami juga ada Twitter. Kami terbuka dalam hal pengaduan masyarakat. Yang keempat adalah whistleblowing system. Implementasi whistleblowing system kita wujudkan di dalam aplikasi WBS Kemenkumham. Kami melakukan rapat internalisasi terhadap WBS. Lima, penanganan benturan kepentingan. Kami membuat sebuah surat pernyataan kepada seluruh karyawan. Surat ini adalah bebas dari kepentingan. Kami juga menyampaikan sosialisasi benturan pada kesempatan setiap apel pagi dan sore yang kami lakukan setiap hari. Pedoman penanganan benturan kepentingan. Ada item ke-6 dalam hal penyampaian laporan harta kekayaan pegawai yang kita sampaikan melalui LHKPN, yang mana seluruh pegawai kantor imigrasi Jember wajib menyampaikan laporannya harta kekayaan pegawai di dalam aplikasi LHKPN. Ini adalah area perubahan terakhir. Poin pertama, standar pelayanan memiliki dan memaklumatkan kebijaksanaan standar pelayanan. Menerapkan standar pelayanan publik, kita ada maklumat pelayanan, dan di dalam maklumat pelayanan kami meletakkan atau memposisikan maklumat pelayanan pada pintu pertama yang berada di dalam kantor imigrasi kelas 2 TP Jember. Kedua, budaya pelayanan prima. Ada kewajiban 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Dan kita juga ada in-house training budaya pelayanan prima, yang mana dalam hal ini kami selalu memberikan masukan kepada seluruh pegawai kantor imigrasi kelas 2 Jember bagaimana cara melayani masyarakat awam
dalam hal pelayanan publik, dalam hal melakukan permohonan paspor. Kita juga ada aplikasi survei kepuasan terhadap pelayanan. Jadi kami ada survei IKM yang mana masyarakat langsung secara pribadi melakukan survei terhadap pelayanan yang telah dilakukan kantor imigrasi kelas 2 Jember. Yang mana kami lakukan setiap harinya kepada seluruh pemohon yang berada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. Setelah melakukan survei yang ada di aplikasi, hasil dari survei ini kami publikasikan di dalam media setiap bulannya. Jadi setiap bulannya kami akan terbitkan hasil survei yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk 6 area perubahan, ini adalah perubahan yang setelah kami lakukan. Yang pertama, ruang kepala kantor. Dan yang kedua adalah ruang tunggu pemohon. Ruang tunggu pemohon sebelumnya kurang layak. Kita memaksimalkan area yang ada sehingga membuat pemohon atau masyarakat Jember betah dan merasa nyaman. Ruang pelayanan warga negara Indonesia. Kami melakukan pembenahan yang sebelumnya masih kosong dan sekarang kami memanfaatkan ruangan yang ada sesuai dengan standar COVID yang ada untuk pelayanan terhadap warga negara Indonesia yang melakukan permohonan pembuatan paspor maupun perpanjangan paspor. Dan juga kami melakukan perubahan pada ruangan pengawasan orang asing. Sehingga pegawai kantor imigrasi kelas 2 Jember melakukan tugas senyaman mungkin dan dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik mungkin. Termasuk ruang pelayanan terhadap warga negara asing, kami lakukan sesuai dengan standar COVID. Kita menjaga jarak dan memberikan yang terbaik lagi sehingga warga negara asing yang melakukan perpanjangan izin tinggal atau yang melakukan pelaporan diri merasa nyaman, tenang berada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Jember. Pada alur pintu pertama gerbang kantor imigrasi kelas 2 Jember sesuai dengan arahan dari kementerian, kami mengadakan jalur khusus bagi difabel. Alur-alurnya sudah kita bikin, yang tadi belum ada alur. Saat ini kami sudah membuat sebuah alur. Pemohon itu harus bagaimana sesuai dengan standar HAM. Parkir yang pada awalnya parkir yang kurang tertata rapi, pada saat sekarang kita udah melakukan penataan parkir dikarenakan lokasi kantor imigrasi Jember yang kurang memadai, sehingga kami membuat inovasi tersendiri untuk pemindahan lahan parkir. Di dalam penyampaian komunikasi tentang hukum, yang mana ruangan yang komas hanya sebuah meja dan dipasang spanduk. Kami melakukan perubahan supaya layak sehingga masyarakat mendapat kenyamanan. Kami membuat sebuah ruangan yang tertutup dan dijaga kerahasiaannya. Termasuk ruangan laktasi, kami juga sudah ada ruangan bermain anak-anak, ketersediaan kursi roda bagi pemohon paspor yang membutuhkan. Alhamdulillah kami sudah memenuhi standar dan kami mendapat sertifikat sebagai kelayakan protokol keselamatan COVID menjadi kantor tangguh COVID. Kantor imigrasi Jember meraih predikat kantor tangguh dari pemerintah Kabupaten Jember. Terima kasih. Ini yang telah kami sampaikan.
Kami, karyawan-karyawati Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Jember, sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung kami, membantu kami menuju wilayah bebas dari korupsi. Imigrasi Jember pasti WBK.